Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini mengenai atmosfer bumi, merupakan seri dari lapisan bumi. Bersama saya, Diana Nurmufida, SMP Negeri 1 Kunir. Sampai saat ini, Bumi merupakan satu-satunya planet dalam galaksi Bima Sakti yang menunjang kehidupan. Hal ini disebabkan karena komponen-komponen pendukung kehidupan tersedia di bumi. Komponen tersebut mulai dari air, udara, dan tanah yang merupakan tempat tumbuhnya tanaman untuk mendukung kehidupan. Hal ini termasuk berbagai macam mineral dan hasil tambang yang dapat dieksplorasi. Secara umum, bumi terdiri dari 3 komponen utama, yaitu komponen udara yang disebut dengan atmosfer, komponen air disebut dengan hidrosfer, dan komponen padatan yang disebut dengan litosfer. Selain 3 komponen utama tersebut, bumi juga mempunyai komponen lainnya, yaitu bumi sebagai tempat berlangsungnya kehidupan atau disebut dengan biosfer. Bumi juga merupakan bagian dari es yang disebut dengan kriosfer. Makhluk hidup di bumi memerlukan oksigen dari udara untuk bernafas. Udara merupakan komponen pendukung kehidupan yang sangat penting. Komponen udara di bumi terdapat pada bagian atmosfer. Atmosfer terdiri dari kata atmos yang berarti uap dan sphere yang berarti lapisan. Jadi, atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi. Komponen penyusun atmosfer terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,93% argon, 0,035% karbon dioksida, dan gas lainnya yang berupa ozon, hidrogen, helium, kripton, xenon, dan lain-lain. Atmosfer bumi terdiri dari beberapa lapisan. 1. Troposfer, 2. Stratosfer, 3. Mesosfer, 4. Termosfer, 5. Eksosfer. Lapisan troposfer. Lapisan troposfer merupakan lapisan udara paling bawah dari atmosfer bumi. Ketinggian lapisan troposfer terhitung mulai dari permukaan laut 0 km
hingga 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi, termasuk manusia yang bekerja, tidur, berjalan, dan bermain, berada pada lapisan ini. Sebagian besar bagian troposfer berbentuk uap air dan 75% terdiri dari gas-gas atmosfer. Lapisan troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti awan, hujan, angin, dan salju. Lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer merupakan lapisan atmosfer bumi dengan ketinggian antara 10 km sampai 50 km di atas permukaan laut. Pada lapisan ini, pesawat terbang dapat terlihat melintas di atas awan. Namun, sebenarnya pesawat tersebut berada di lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer memiliki sedikit awan, tetapi tidak ada aktivitas cuaca sehingga tidak mengganggu penerbangan. Sebagian besar lapisan stratosfer terdiri dari gas ozon atau O3. Lapisan ozon ini berfungsi untuk menyerap atau mengurangi radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 50 km sampai 85 km di atas permukaan laut. Lapisan mesosfer ini menjadi pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa seperti meteor. Saat melihat fenomena meteor, kamu akan menyaksikan seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi dan kemudian menghilang.
Namun yang sebenarnya terjadi, meteor tersebut memang menuju bumi. Akan tetapi, meteor tersebut sudah terbakar habis di atmosfer bumi. Lapisan termosfer. Lapisan termosfer memiliki ketinggian antara 85 km sampai 500 km di atas permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhu yang sangat panas mencapai 1982 derajat Celcius. Selain sebagai tempat mengorbitnya teleskop dan pesawat ulang-alik, termosfer juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Di antara lapisan mesosfer dan lapisan termosfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion yang disebut dengan lapisan ionosfer. Pada lapisan ionosfer terjadi proses ionisasi yang menyebabkan terkumpulnya proton dan elektron. Selain itu, pada lapisan termosfer ini juga terdapat fenomena sinar kutub atau biasa disebut dengan aurora. Pada lapisan ionosfer ini juga terjadi pemantulan gelombang radio sehingga siaran radio dari kota lain terdengar jelas, terutama pada malam hari. Lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer merupakan batas atmosfer bumi dan luar angkasa dan terdapat pada ketinggian di atas 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utama dari lapisan eksosfer adalah gas hidrogen.
pada lapisan eksosfer, merupakan jalur edar dari satelit-satelit buatan manusia dan juga pesawat luar angkasa. Pesawat luar angkasa maupun satelit tidak dapat bergerak bebas karena lapisan eksosfer hanya mempunyai sedikit molekul sehingga gaya tekan udara sangat rendah. Hal ini mengakibatkan sayap dari pesawat luar angkasa tidak dapat berfungsi dengan baik. Pergerakan dari satelit atau pesawat luar angkasa tersebut hanya bergantung pada mesin pendorongnya. Sekian